Dan pemirsa, kami akan bergabung dengan narasumber lainnya untuk memantau kondisi terkini terkait dengan bencana longsor yang ada di Cilacap, Jawa Tengah ini. Kami telah bergabung dengan Bapak Guswanto dari BMKG setempat. Halo, selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Bung. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak. Terkait dengan bencana longsor ini memang dipicu oleh curah hujan yang begitu tinggi di kawasan Cilacap, khususnya di Kecamatan Majenang, tempat tanah longsor ini. Seperti apa dari pantauan BMKG di sana? Baik, dari pantauan BMKG, yang pertama BMKG telah memperkirakan bahwa curah hujan di Cilacap pada November 2025 itu diperkirakan mencapai 300 sampai 500 mm per bulan. Ini kategori tinggi sampai sangat tinggi. Nah, kalau terkait dengan longsor sudah terjadi di beberapa wilayah barat Cilacap, di kurang lebih ada 10 desa atau 6 kecamatan, kita melihat bahwa BMKG melihat penyebab utamanya adalah yang pertama tadi bahwa perakiraan bulanan itu 300 sampai 500 mm. Yang kedua adalah adanya tekanan rendah di Samudra Hindia, barat daya Sumatera. Artinya di wilayah ini beririsan dengan wilayah Samudra Hindia sebelah selatan, Jawa. Nah, yang kedua kita juga melihat bahwa saat ini fenomena Madden-Julian Oscillation itu di fase 5, curah hujan ini sudah meningkat sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, kita juga melihat di sini, Bung Alvin, bahwa pengaruh adanya La Nina lemah. Ya, ini jika fase ini biasanya curah hujan di selatan Jawa meningkat karena suplai uap air lebih banyak dari Samudra Pasifik. Ya, kita juga melihat bahwa fenomena yang lain adanya suhu permukaan laut yang hangat. Perairan selatan Jawa saat ini relatif hangat, sehingga ini bisa meningkatkan penguapan dan memperkuat awan hujan secara konvektif. Kemudian di satu sisi kita kan longsor itu tidak terjadi oleh karena penyebabnya hujan. Memang salah satu penyebab utamanya adalah hujan. Namun ada faktor yang lain tadi yang sudah saya sampaikan, ada daerah perbukitan dan lereng di Cilacap membuat hujan deras ini lebih mudah memicu longsor karena tanah sudah jenuh air dan struktur geologi yang labil. Nah, kami juga melihat juga dari BMKG adanya pertemuan angin, konvergensi dan pembentukan awan cumulonimbus di sekitar Jawa Tengah bisa memicu hujan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat. Kira-kira itu, Bung Alvin, yang bisa kami jelaskan. Pak Guswanto, fenomena kondisi cuaca yang seperti ini diperkirakan hingga sampai kapan hingga cuaca dan curah hujan yang begitu tinggi akan terus terjadi? Baik, ini kan sebenarnya adalah masa akhir perubahan dari musim kemarau menuju musim hujan di November. Nanti Desember, Januari, Februari akan lebih meningkat menuju puncak musim hujan. Di mana puncak musim hujan itu BMKG memperkirakan ada di Desember, Januari maupun Februari. Itu. Iya. Terkait dengan lokasi longsor yang saat ini terjadi, apakah memang ada di zona merah atau seperti apa, Pak Guswanto? Betul sekali, Bung Alvin. Memang kami sudah menginformasikan ya beberapa waktu yang lalu bahwa seperti posisi saat ini, itu kan matahari masih berada di selatan. Ini akan meningkatkan penguapan di wilayah selatan, dia lebih hangat. Dan ini memicu wilayah-wilayah selatan Jawa ya, khususnya mulai dari pegunungan tengah. Misalkan kalau kita lihat Wonosobo, kemudian kita lihat di Banjarnegara sampai ke timur maupun ke barat, itu merupakan ke selatan, itu akan kalau longsor dia akan ke arah selatan seperti itu. Nah, kalau dia posisi matahari sudah misalkan kita lihat nanti ada 22 Desember itu dia akan selesai, dia akan ke utara kembali, itu maka dia akan posisi ganti lerengnya lereng sisi sebelah utara. Jadi memang kami sudah memprediksi bahwa ini adalah daerah rawan. Selain daerah rawan Cilacap yang kini sudah tertimpa longsor, apakah akan kemungkinan terjadi di kabupaten sebelahnya di Kebumen atau daerah selatan lainnya, Pak, selain di Pegunungan Tengah, Wonosobo dan lainnya?
Baik. Kalau kita lihat misalkan seperti Majenang, Wanaraja, Daya Luhur ya, ini merupakan wilayah-wilayah memang kalau dipicu oleh hujan terus-menerus, karena kondisi topografinya, ini penyebab utamanya adalah kondisi topografi dan kelerengan. Ini juga ada faktor tutupan lahan. Nah, hujan itu hanya semacam kayak mempercepat akselerasi saja. Kalau seandainya tidak terjadi kondisi yang topografi seperti itu, barangkali hujan tidak akan menyebabkan longsor. Jadi di samping faktor hujan itu adalah faktor topografi yang memang itu membuat daerah-daerah sekitarnya perlu waspada terhadap terjadinya longsor apabila terjadi hujan deras ataupun curah hujan tinggi, kategori sangat tinggi, seperti itu. Iya. Pak Guswanto, sejauh mana Anda sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah-daerah rawan longsor ini akan kemungkinan terjadinya longsor susulan mengingat curah hujan yang masih begitu tinggi dan puncaknya nanti diperkirakan masih bulan Desember? Baik, kita BMKG adalah organisasi yang vertikal. Kami memiliki UPT di daerah. Seperti Cilacap, kami memiliki stasiun meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Ini akan menginformasikan. Nah, seperti tanggal 11 sampai 14 November yang lalu, kita sudah memberikan informasi bahwa peringatan dini sudah kita lakukan wilayah terdampak. Misalkan kita lihat di sini ya, itu Cilacap, Kebumen, Brebes, Semarang, Blora, serta sebagian DIY, Bantul maupun Kulon Progo. Ini adalah waspada terhadap longsor, banjir akibat daripada hujan lebat hingga sangat lebat. Ini, jadi kami ada UPT di Cilacap, kemudian di Jogja kami juga memiliki. Jadi kami mengedukasi para warga masyarakat melalui UPT kami yang ada di daerah, dan UPT kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi informasi-informasi ini sudah tersebar. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa, masyarakat ataupun kita itu bisa melakukan aksi dini. Ya, aksi dini terhadap peringatan ini yang sudah kita berikan tadi. Baik. Pak Guswanto, dipastikan pihak BMKG telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sudah memetakan zona-zona rawan longsor. Ya, sudah. Baik. Terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Kita harapkan di mana cuaca yang terus memburuk dan curah hujan yang begitu tinggi tidak akan terjadi longsor-longsor susulan dan sudah ada upaya mitigasi dari pemerintah. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Guswanto dari BMKG. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Dan sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.